Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar kalian? Semoga kalian sehat selalu dan tetap semangat belajar di rumah. Hari ini berjumpa kembali dengan Bu Guru. Kita akan belajar materi yang ada di tema 7, subtema 3, pembelajaran 1, 2, dan 3 tentang kebersamaan di tempat bermain. Nah, kira-kira di pembelajaran 1 nanti, kira-kira kita akan belajar apa ya? Di pembelajaran 1, kita akan belajar menentukan pecahan setengah, sepertiga, dan juga seperempat. Kemudian kita akan belajar bagaimana cara memahami gambar imajinasi. Yang pertama kita belajar menentukan pecahan setengah, sepertiga, dan juga seperempat. Nah, di sini ada gambar kue. Sebuah kue dibagi menjadi 2 bagian yang sama. Satu bagian yang bertanda silang, di situ ada kue yang ditanda silang ya, menyatakan pecahan setengah. Nah, 1/2 ini dibaca pecahan setengah. Kemudian di sini ada kue lagi, sebuah kue dibagi menjadi 3 bagian yang sama. Nah, satu bagian yang disilang, yang bertanda silang, itu menyatakan pecahan sepertiga atau 1/3. Nah, selanjutnya di sini ada sebuah kue lagi, dibagi menjadi 4 bagian yang sama. Nah, satu bagian yang bertanda silang, yang ditanda silang itu menyatakan pecahan seperempat atau 1/4. Selanjutnya kita akan belajar memahami gambar imajinasi. Nah, di sini ada teks Bu Guru bacakan ya. Hari ini Siti bermain di halaman sekolah. Siti melihat ada beberapa temannya sedang bermain bola. Siti ingin menggambar suasana di halaman sekolah. Ada 3 siswa bermain bola di halaman. Siti membuat sketsa gambarannya. Nah, ini sketsanya gambar Siti. Siti menggambarkan teman-temannya yang sedang bermain bola di halaman sekolah. Nah, kemudian Siti memberi warna pada gambar ini. Nah, jadi bagus kan anak-anak gambarnya setelah diwarnai. Nah, kesimpulannya kita akan belajar apa itu gambar imajinasi. Nah, gambar imajinasi itu adalah gambar yang bersifat khayalan. Apa sih khayalan itu? Khayalan adalah sesuatu yang ada di angan-angan. Nah, apa saja alat, bahan, dan juga bagaimana langkah menggambar karya imajinasi? Berikut alat dan bahannya, yaitu pensil, krayon, dan juga penghapus yang digunakan untuk menggambar. Kemudian langkahnya pertama siapkan alat dan juga bahan. Kemudian setelah alat dan bahannya siap, lakukan pengamatan dan observasi. Langkah yang terakhir yaitu membuat sketsa. Setelah sketsanya jadi, tinggal kita mewarnai. Nah, kalian bisa mempraktekkan membuat gambar imajinatif di rumah ya. Nah, selanjutnya kita masuk di pembelajaran 2. Di pembelajaran 2 ini kita akan belajar bagaimana cara bermain pushball. Kemudian kita akan belajar menemukan kata sapaan dalam sebuah dongeng. Nah, kita pelajari satu persatu dulu ya. Yang pertama bermain pushball. Nah, cara bermain pushball atau yang kita kenal dengan lempar tangkap bola di kolam renang. Yang pertama, ambillah sebuah bola yang besar, kemudian kalian lempar ke temanmu, kemudian teman yang menangkap bola tersebut melemparkan ke arah teman lainnya. Dan yang terakhir, lakukan berulang hingga kalian menguasai permainan tersebut. Nah, untuk permainannya gambarnya seperti ini ya. Nah, kalian bisa praktekkan jika kalian sedang berenang. Di kolam renang kalian bisa bermain lempar tangkap bola. Selanjutnya kita akan belajar bagaimana menemukan kata sapaan dalam dongeng. Nah, di sini ada contoh cuplikan penggalan dongeng yang berjudul Kisah Kucing dan Tikus. Dahulu kala, kucing dan tikus bersahabat. Kemana saja kucing pergi, tikus selalu ikut. Pada suatu hari, tikus berkata kepada kucing,
"Hai kucing, ada apa?" Kucing menjawab, "Mari kita makan ikan asin." Nah, di kalimat percakapan yang pertama yang diucapkan tikus, di situ ada kata "Hai kucing." Nah, itu adalah contoh kata sapaan. Nah, dari penggalan teks dongeng tersebut kita dapat simpulkan apa itu kata sapaan. Kata sapaan adalah kata yang digunakan untuk menyapa, menegur, atau menyebut orang yang diajak bicara. Kata sapaan diambil dari nama diri atau kekerabatan. Oke, selanjutnya kita masuk di pembelajaran 3. Di pembelajaran 3 nanti kita akan belajar menentukan karakteristik individu berdasarkan keragaman. Nah, setiap orang itu tentunya pasti melakukan kegiatan yang disukai atau sering ya kita melihat orang melakukan kegiatan yang dia sukai. Misalnya orang yang gemar membaca buku. Nah, ada lagi orang yang gemar menggambar. Masing-masing orang itu bebas melakukan kegemarannya. Tetapi kegemaran tersebut tidak boleh dipaksakan kepada orang lain sebab kegemaran itu setiap orang berbeda-beda. Nah, kita harus menghargai kegemaran orang lain termasuk contoh toleransi. Nah, kegemaran orang lain kita harus menghargainya karena itu masuk dalam toleransi. Toleransi itu dapat menciptakan kerukunan. Nah, jadi misalnya kalian mempunyai teman Lani menyukai atau gemar membaca buku, kemudian Edo gemar menggambar. Nah, kalian harus menghargai kegemaran mereka masing-masing. Kalian tidak boleh memaksakan kegemaran mereka, ya. Begitu anak-anak. Nah, sekian dari Bu Guru. Kalian jika belum paham bisa memutar ulang video Bu Guru. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.